Ada. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Nisa? Kayak apa kabarnya? Lagi di rumah Bu, Alhamdulillah baik. Tapi ada sedikit masalah Bu. Makanya di sini menghubungi Pian. Hendak konseling individual. Bisa. Sebelumnya Nisa sudah pernah belum konseling individual? Jadi ini pertama kalinya ya? Tinggi. Nah, jadi sebelumnya di sini Ibu jelaskan dulu lah apa itu konseling individual. Nah, jadi konseling ini adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konseli agar dapat mengatasi masalahnya. Konseling ini dilandasi beberapa asas, salah satunya asas kerahasiaan, di mana asas ini menjamin semua data atau informasi yang terkait dengan masalah konseli terjaga kerahasiaannya dari orang lain. Nah, kemudian kita sepakati dulu lah waktu untuk konseling individualnya, kira-kira 10-15 menit cukup, Anissa? Tinggi cukup Bu. Anissa. Nah, kalau gitu bisa Anissa ceritakan apa yang menjadi masalah Anissa saat ini? Kayak ini Bu. Ulun tuh suka deg-degan Bu ay. Takutan gitu nah melihat ada orang yang marah-marah kayak itu Bu. Maksudnya tuh seperti apa, Nisa? Jadi kayak ini loh Bu. Misal nih di dalam kelas lah Bu ada kawan ulun yang dimarahi guru. Nah ulun tuh takutan Bu ay. Ulun tuh deg-degan gitu nah Bu. Coba Anissa ceritakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan sejak kapan Anissa merasakan hal tersebut. Kayak inilah Bu, asalnya tuh ulun tuh baik-baik aja Bu ay ketika melihat ada orang yang marah-marah. Tapi lah Bu, semenjak acil ulun tuh nah Bu tinggal di rumah ulun. Nah si Din tuh sukses Bang Bu ay. Si Din tuh kaya juga. Nah si Din tuh sombong. Jadi si Din tuh berkuasa Bu ay di keluarga ulun loh. Si Din tuh juga bisa anak nih, anak tunggal. Jadi si Din tuh memanjakan dua yang membuat anak Sidin ini menangis. Nah itu tuh akan dimarahi Sidin habis-habisan. Nah jadi lo ulun terus kena sasarannya Bu Ai. Karena ulun yang paling tua. Nah pernah lah Bu, suatu ketika ulun tuh bermain nih Bu. Terus lo sepupu ulun tuh bakal lahi lawan saudara ulun yang lain. Nah jadi ulun yang dimarahi Bu Ai habis-habisan. Ini tuh sering benar Bu Ai terjadi. Nah, jadi sejak itu tuh ulun tuh merasa takutan benar. Deg-degan, gemetar bila melihat orang tuh marah-marah, Bu. Jadi, Ibu paham. Pasti Anissa sangat terganggu ya dengan keadaan tersebut. Inti, Bu. Nah, kalau begitu, sekarang ini pasti Anissa mengalami trauma karena tante Anissa yang sering memarahi. Bagaimana menurut Anissa? Inti, Bu. Apa Anissa menyadari bahwa sekarang Anissa mengalami trauma? Inti, Bu. Ulun menyadari dan ulun tuh ingin mengatasinya. Bagus. Nah, itu merupakan sebuah motivasi yang ada dalam diri Anissa. Nah, ada baiknya kalau saat ini kita mendiskusikan tujuan konseling individual kita hari ini ya untuk mengatasi masalah yang dialami Anissa. Inti, Bu. Ulun setuju. Nah, baik, di sini tujuan konseling kita adalah untuk meningkatkan kemampuan Anissa dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan Anissa yang Anissa rasakan ketika melihat orang marah-marah. Maksudnya itu tujuan akhir dari konseling ini berupa Anissa bisa menurunkan ketegangan Anissa akibat trauma yang Anissa alami. Inti, Bu. Terus ulun harus bagaimana, Bu?
Nah, sebenarnya kan kita sudah berdiskusi tentang tujuan Anissa. Nah, itu merupakan suatu harapan yang harus kita wujudkan. Jadi, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, kita memerlukan beberapa teknik atau cara. Di sini, Ibu menyarankan teknik yang kita akan pelajari bersama Anissa. Yang pertama itu teknik relaksasi, yaitu agar ketegangan yang Anissa rasakan dapat direduksi sehingga Anissa bisa lebih santai dan rileks. Dan yang kedua itu kita pakai teknik desensitisasi sistematik menggunakan yaitu untuk Anissa membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Anissa trauma. Nah, mulai dari yang intensitasnya rendah, sedang, sampai yang paling tinggi. Inggih, Bu. Ulun mau mempelajari kedua teknik tersebut. Nah, kalau begitu, kalau Anissa setuju, kita bisa mempraktekannya ya. Mulai sekarang rilekskan dulu tubuh Anissa, ambil posisi yang nyaman, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut, sampai Anissa benar-benar merasa nyaman dan rileks. Hilangkan, fokuskan perasaan dan pikiran Anissa supaya rileks dan ya. Selanjutnya, sekarang kita lakukan teknik yang kedua ya. Pejamkan mata Anissa dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang dari ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika Anissa membayangkannya sudah tidak sanggup, maka Anissa dapat mengangkat tangan Anissa. Paham, Anissa? Paham, Bu. Oke. Tetap rileks. Tetap rileks. Bayangkan Anissa sedang bermain dengan saudara atau sepupu Anissa di ruang keluarga, dan di sana juga ada Acil Anissa. Kemudian, sepupu Anissa bertengkar dengan saudara yang lain dan akhirnya menangis. Lalu Acil Anissa menghampiri kalian. Sekarang Acil Anissa mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Ulun takutan, Bu, membayangkan wajah Sidin. Acil Anissa, ya. Ulun takutan, Bu. Sekarang Anissa rileks dan ambil napas dari hidung perlahan ke dari mulut, hingga Anissa benar-benar merasa rileks. Coba tenangkan dulu diri Anissa. Sudah, Bu. Apa yang Anissa rasakan saat ini? Ulun takutan, Bu. Awalnya biasa aja, Bu, ketika ulun tuh membayangkan Sidin bepandir. Nah, tapi pas sudah disuruh membayangkan wajah Sidin, ulun takutan, Bu. Nah, tadi sekarang Anissa tuh sudah sampai tahap yang sedang. Nah, jadi kita tuh harus bisa melewati sampai tahap akhir, yaitu tahap yang terberat, Anissa. Inggih, Bu. Jadi ini tuh harus dilatih lagi, Kak, Bu? Inggih, jadi kita bisa mempraktekannya lagi sampai Anissa bisa melewati tahap akhirnya. Inggih, Bu. Bagaimana perasaan Anissa sekarang setelah bercerita tentang Acil Anissa tadi? Alhamdulillah, ulun tuh merasa lebih baik, Bang, sudah menceritakan ke Pian, Bu Ai, apa yang ulun rasakan. Alhamdulillah. Nah, ada yang harus Anissa ingat dan sadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah. Nah, jadi kita sebagai manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya sebagaimana firman Allah yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, begitu pula bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa
Sesungguhnya karunia Allah itu datang kepada mereka yang senantiasa berusaha dan bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Inggi Bu, terima kasih nasihatnya dan sudah mau membantu Ulun untuk mengatasi trauma Ulun. Aduh, sorry. Sama-sama Anissa. Kalau begitu untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya prakteknya. Kira-kira kapan Anissa bisa melanjutkan kembali konselingnya? Minggu depan, Bu. Anissa? Minggu depan, Ibu. Oke, nanti Anissa bisa menghubungi. Inggi Bu, kena ulun hubungi pian. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Tinggi. Karena Anissa bisa lagi menghubungi Ibu ya untuk minggu depan. Inggi Bu. Assalamualaikum Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam Anissa. Ya, alhamdulillah sudah selesai Nisa lah. Berarti selanjutnya Ibu Ini komentar langsung Anissa saja. Jadi persilakan kepada Anissa Marbatila. Tinggi. Sudah Bu. Ini langsung kah Anissa? Langsung Za. Ada ulun ambil buku. Cepat bang. Belum lah. Belum. Ini. Bisa mulai. Sedang kamera. Udah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Biza. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada Selamat suaranya sore. kah? Ada Za. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya Za? Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya Za? Atau videonya dimatikan, gak apa-apa bisa tuh Nisa. Pun. Videonya dimatikan Bisa. kalau suaranya sampai gangguan. Alhamdulillah lumayan baik Bu. Tapi ada sedikit masalah. Makanya di sini menghubungi Ibu karena ingin melok. Tes lancar kah? Bisa lancar lah. Bentar sama Za. Alhamdulillah lumayan baik Ibu, tapi ulun ada sedikit masalah. Makanya di sini Ibu karena ingin melakukan konseling dengan Ibu. Pon, lagi. Ulangi Za. Maaf. Nah ini keputus lah karena pas masuk lagi kenapa pesan juaranya lah anggap aja apa tadi gangguan sinyal apalah disampaikan aja.
Maaf tadi tuh keluar. Sambung lagi kah? Iya, Za, sambung, Za. Oke. Alhamdulillah lumayan baik, Bu, tapi ulun ada sedikit masalah. Makanya di sini menghubungi Ibu karena ingin melakukan konseling dengan Ibu. Oh, Inggi, bisa, Za. Ibu senang kalau Fiza ingin konseling dengan Ibu. Sekarang posisi Fiza di mana nih? Di kamar, Bu. Oke, sebelumnya Fiza sudah pernahkah atau belum melakukan konseling individual? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya ulun mengikuti konseling individual. Oh, Inggi, kalau begitu Ibu jelaskan dulu lah. Jadi konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli agar permasalahannya dapat teratasi dan tujuannya agar si konseli dapat memperoleh solusi dari hambatan atau masalahnya supaya ia dapat berkembang secara optimal. Tapi ulun kada hendak permasalahan ulun ini diketahui orang lain, Ibu. Oh, kalau itu jangan khawatir, Za, karena konselor bekerja dengan kode etik konseling yang salah satu asasnya adalah asas kerahasiaan, yakni asas konseli atau apa yang yakni rahasia konseli atau rahasia visa katakan sekarang hanya kita berdua dan Allah saja yang tahu. Nah, selain itu ada juga asas keterbukaan, yakni visa harus menyampaikan apa yang menjadi hambatan atau masalah visa yang ingin dientaskan. Kemudian ada juga asas kesukarelaan, yakni konselor suka dan rela membantu mengentaskan permasalahan konseli. Dan si konseli juga suka dan rela dalam menceritakan permasalahannya. Bagaimana Baik, Bu. Ulun paham. sebelum kita melakukan konseling individual, alangkah baiknya nih kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu. Menurut Tiza, 10-15 menit apakah cukup untuk berkonseling? Insya Allah cukup, Bu. Baik. Apakah Tiza sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Insya Allah siap, Bu. Oke, baik. Sekarang coba ceritakan apa yang menjadi permasalahan Fiza saat ini. Begini, Bu. Belakangan ini ulun merasa malas sekali mengikuti kegiatan OSIS di sekolah. Padahal ulun adalah wakil ketua OSIS di sekolah, Bu. Baik. Apa yang membuat Fiza merasa malas mengikuti kegiatan tersebut? Sebenarnya ulun menyukai kegiatan OSIS di sekolah, Bu. Tapi setiap ada kegiatan, ulun sering merasa mudah lelah dan mengantuk, Bu. Oh, begitu ya. Baik. Tadi lo Fiza mengatakan nih menyukai kegiatan OSIS. Tapi terakhir Ibu mendengar setiap ada kegiatan, Fiza merasa mudah lelah dan mengantuk. Apakah di kegiatan lain juga seperti itu, Za? Sepertinya saat mengikuti kegiatan lain, saya juga merasa seperti itu akhir-akhir ini, Bu. Artinya Fiza merasakan hal yang sama saat mengikuti kegiatan yang lainnya. Ketika Fiza merasa mengantuk dan lelah, jadi apa yang Fiza lakukan saat sedang mengikuti kegiatan? Ya, saya selalu duduk di belakang, terkadang tanpa ulun sadari, ulun ketiduran beberapa kali, Bu. Tampaknya Fiza sangat lelah dan mengantuk ya. Selain kegiatan sekolah, kegiatan apa aja lagi nih yang Fiza ikuti di luar jam sekolah? Selain kegiatan sekolah, tidak ada lagi kegiatan yang saya ikuti, Bu, di luar jam sekolah. Oh, berarti dengan kata lain hanya kegiatan-kegiatan sekolah aja nih yang Fiza ikuti. Ya, Bu. Jadi ulun hanya di rumah saja dan jika tidak ada kegiatan di sekolah. Terus kegiatan apa yang Fiza lakukan jika sedang berada di rumah? Paling belajar, bantu ibu bersih-bersih, sama main HP, Bu. Baik. Tadi lo Fiza mengatakan nih selain belajar dan bantu ibu juga bermain HP. Iya, Bu. Saya sangat suka. Iya, Bu. Saya sangat suka membaca komik. Saya juga suka membaca komik di webtoon di HP, Bu. Kalau ibu boleh tahu nih, kira-kira berapa lama kalau Fiza membaca komik tersebut saat di rumah? Tidak menentu, Bu. Kadang tanpa ulun sadari saat baca, pas lihat jam tuh sudah larut malam.
Pernah waktu itu karena tanggung episodenya sudah mau habis, Ulun selesaikan bacanya sampai subuh, jadi Ulun tidak tidur sama sekali, Bu. Baca sampai larut malam, bahkan sampai tidak tidur sama sekali. Iya, Bu. Mungkin Piza merasa mudah lelah dan mengantuk itu karena Piza sering membaca komik sampai larut malam. Iya, Bu, saya rasa juga begitu. Rasa begitu. Baik, jadi dengan situasi seperti ini, apa yang Piza harapkan sekarang? Ulun ingin berubah, Bu, tidak ingin bermain HP sampai larut malam lagi dan bisa aktif kembali di kegiatan sekolah. Bagus, Gak. Ibu senang mendengar bahwa Piza mau berubah dan ingin kembali aktif di kegiatan sekolah lagi. Iya, Bu, kalau terus-menerus seperti ini, Ulun khawatir nilai Ulun juga ikut menurun. Ibu mengerti kekhawatiran yang Piza rasakan. Baiklah, dari awal tadi loh kita sudah membicarakan nih masalah Piza. Bahwa Piza tuh sering merasa mudah lelah dan ngantuk saat mengikuti kegiatan sekolah. Padahal Piza menyukai kegiatan tersebut. Bahkan menjabat sebagai wakil ketua OSIS di sekolah. Padahal Piza tidak mengikuti kegiatan lainnya selain kegiatan sekolah. Di rumah, selain belajar dan bantu ibu, Piza juga sering membaca webtoon sampai larut malam di HP. Terus, apa yang akan Piza lakukan untuk mendukung kegiatan Piza untuk berubah tersebut? Jadi begini, Bu, Ulun berencana untuk mengurangi waktu membaca webtoon Ulun di HP dan berusaha untuk kembali aktif di kegiatan seperti dulu lagi. Nah, bagus itu, Za. Setidaknya, Piza sudah memiliki pemikiran alternatif pemecahan permasalahan ya, supaya tidak lupa dengan apa yang Piza lakukan. Bagaimana kalau apa yang akan Piza lakukan itu ditulis di sebuah kertas dan nanti diketahui juga oleh ibu. Kenapa harus seperti itu, Bu? Ya, supaya Piza tidak lupa dengan apa yang akan dilakukan. Jadi loh Piza itu berpedoman dengan apa yang Piza tulis di catatan tersebut. Nah, apakah Piza bersedia? Baik, Bu, Ulun bersedia. Baiklah, silahkan Piza tuliskan pada selembar kertas apa yang akan Piza lakukan. Baik, Bu. Saya sudah selesai menulisnya, Bu. Sekarang coba Piza bacakan kembali kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Piza tulis pada kertas tersebut. Baik, Bu. Tadi Ulun sudah menuliskan beberapa kegiatan yang akan dilakukan sebagai pedoman untuk berubah. Yang pertama itu tidak bermain HP saat tidak ada tugas di sekolah. Terus yang kedua, setelah membuka info penting, Ulun akan langsung menutup dan menaruh HP. Yang ketiga, tidur malam paling lambat pukul 10. Kemudian yang keempat, tidak akan meminta jatah tambahan kuota ke orang tua jika kuota habis. Terus yang kelima, lebih banyak berkumpul dengan keluarga saat di rumah. Baiklah Piza, nanti setiap mau melakukan sesuatu, silahkanlah melihat dan menerapkan apa yang ada di dalam kertas tersebut. Dan nanti kita akan menerapkan sistem reward dan punishment. Maksudnya seperti apa itu, Bu? Maksudnya kayak ini, jika nanti lo Piza berhasil nih, Piza boleh menghadiahi diri Piza sendiri dengan sesuatu yang Piza tuh sukai. Misal nih membeli es krim kesukaan Piza. Namun sebaliknya, jika Piza gagal, maka Piza akan menerima hukuman. Misalnya, tidak boleh makan es krim selama 1 bulan. Dan kontrak ini nantinya harus dilaporkan ke ibu dari setiap kegiatan yang Piza lakukan. Bagaimana Piza? Ya, Bu, setuju. Mulai kapan nih Piza akan melakukannya? Secepatnya, Bu, mulai besok akan Ulun lakukan. Ya, bagus Piza. Lebih cepat, lebih baik. Saya yakin nih, Piza melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka permasalahan Piza akan dapat diatasi. Terima kasih, Bu. Ulun akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baik, dari kegiatan konseling kita kali ini, bisakah Piza menyimpulkan kembali? Baik, Bu. Dari proses kegiatan konseling kali ini, Ulun menyimpulkan bahwa Ulun mudah lelah dan mengantuk dalam kegiatan sekolah. Itu disebabkan karena Ulun sering membaca komik webtoon di HP sampai larut malam.
bahkan tidak tidur sama sekali. Selanjutnya, Ulun ingin berubah dengan mengurangi waktu bermain HP dan ingin kembali aktif di kegiatan sekolah. Ulun sudah membuat catatan apa saja yang akan dilaksanakan sebagai pedoman agar tidak lupa dengan apa yang akan dilakukan nanti. Jadi sekarang nih Piza sudah mengerti kah apa yang akan Piza lakukan? Iya, Bu. Sudah mengerti. Bagus. Sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, Ibu mengingatkan kembali kepada Piza untuk melaporkan hasil catatan tadi ke Ibu pada sesi konseling berikutnya ya. Iya, Bu. Minggu depan Ulun akan datang untuk tindak lanjut dari kegiatan yang akan Ulun lakukan tadi. Baik Piza, sesi konseling kali ini dapat kita akhiri. Dan semoga ada kemajuan ya Za. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Silahkan dilanjutkan. Siapa berikutnya? Lili lah. Inggi, Bu. Ya, persilahkan. Oh, ulun buat konselingnya ulun mulai lah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kalisa hari ini? Kurang baik buat kabar ulun hari ini, maka dari itu ulun ada konseling lantian. Oh, apakah Kalisa sudah pernah melakukan konseling individual? Belum pernah Bu, ini pertama kalinya bagi ulun. Oh, kalau begitu Ibu jelaskan dulu lah mengenai konseling. Nah, jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu mengentaskan masalah konseli. Nah, tujuan dari konseling ini dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Oh, ini Bu, ulun mengerti sekarang. Tapi ulun kada hendak rahasia ulun tuh terbongkar. Nah, jadi kayak gini, rahasia Kalisa di sini tidak akan terbongkar karena konselor itu bekerja sama dengan kode etik konseling dan konseling ini mempunyai asas. Nah, asasnya itu adalah kerahasiaan, kesukaan sama kesukaan. Jadi di sini mencangkup data-data Kalisa itu menjadi rahasia kita aja. Cuman Ibu dan Allah yang tahu dan Kalisa aja. Nah, di sini terbuka Kalisa itu menutup dari Ibu dan kerelaan itu di sini Kalisa tidak ada paksaan untuk bercerita kepada Ibu. Oh, ini Bu. Sebelum kita mulai konseling, kita sepakati waktu dulu lah. Kira-kira 10 sampai 15 menit. Apakah cukup, Kalisa? Cukup Bu Ai. Oke, kalau begitu, apakah Kalisa siap untuk melanjutkan konseling individual hari ini? Insya Allah siap Bu Ai. Oke, coba Kalisa ceritakan. Jadi kayak ini nah Bu. Ulun bingung Bu Ai memilih jurusan ketika memasuki perkuliahan nanti karena bertentangan dengan jurusan yang kakak ulun pilihakan. Kakak ulun tuh menyuruh mengambil jurusan bahasa Inggris, sedangkan ulun hendak psikologi Bu. Oh, kalau begitu, apa yang membuat Kalisa tertarik untuk memilih jurusan psikologi daripada bahasa Inggris? Ulun tertarik mengambil jurusan ini karena ulun ingin lebih banyak belajar tentang ilmu kejiwaan Bu Ai. Selain itu karena tetangga ulun tuh nah Bu ada juga yang mengalami gangguan kejiwaan 2 tahun belakangan ini nih. Setiap hari berpandang saurangan Bu Ai. Inilah salah satu alasan kenapa ulun hendak mendalami ilmu psikologi itu agar dapat mengetahui kenapa tetangga ulun tuh bisa mengalami gangguan tersebut Bu Ai. Ulun kada mau Bu Ai memaksakan sesuatu jika tidak sesuai dengan keinginan yang ulun kehendaki. Ya, Ibu di sini mengerti apa yang Kalisa rasakan. Jadi di sini Kalisa harus bisa menjelaskan kepada kakaknya Kalisa
bahwa Kalisa itu tidak ada minat sama sekali mengambil jurusan bahasa Inggris karena uh, sesuatu yang dapat dijalani berawal dari adanya kemauan, berasal dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi jika Kalisa mengikuti kemauan kakak Kalisa nanti ditakutkan Kalisa merasa terbebani dan merasa tidak mampu dalam menjalaninya, maka hanya percuma dan sia-sia aja. Di sini Kalisa bisa menjelaskan ke kakak Kalisa kenapa Kalisa ini bisa memilih jurusan daripada jurusan bahasa Inggris. Tujuan nantinya akan lebih baik. Inggi Bu, ulun akan berusaha memberikan penjelasan kepada kakak ulun. Tapi ulun takut Bu, nanti kakak ulun tuh tidak mau membiayai biaya kuliah ulun. Kamu pasti bisa, Kalisa. Inggi Bu, semoga ulun bisa. Jadi Kalisa merasa takut kakaknya marah dengan Kalisa ya ketika memberi penjelasan kepada kakaknya bahwa sebenarnya Kalisa cuma mau mengambil jurusan psikologi ketika kuliah nanti. Inggi Bu, seperti itu tuh. Terkadang memang kita merasa takut dalam melakukan sesuatu walaupun itu benar sesuai dengan kenyataan, tetapi bagaimanapun juga kan Kalisa harus bisa mengalahkan perasaan takut tersebut dan harus berterus terang karena Kalisa di sini harus mencoba, tapi Ibu sangat yakin pasti Kalisa bisa. Inggi Bu, saya akan berusaha untuk terus mencoba sampai kakak ulun tuh bisa menerimanya dengan baik Bu. Nah, oke. Supaya Kalisa bisa menyampaikan atau menjelaskan kepada kakak Kalisa, nah nanti dengan baik, tanpa ada rasa gugup dan tegang, di sini Ibu akan memberikan suatu teknik. Nah, teknik konseling yaitu teknik kursi kosong. Nah, di mana teknik ini Kalisa bisa melatih diri untuk berbicara dengan kakaknya Kalisa dalam memberikan penjelasan agar semua dapat dengan baik. Apakah bisa kita mulai, Kalisa? Inggi Bu, silahkan. Oke, silahkan Kalisa memposisikan diri Kalisa senyaman mungkin. Kemudian Kalisa bayangkan di kursi kosong itu ada kakak Kalisa yang sedang duduk. Apakah Kalisa sudah bisa membayangkannya? Inggi Bu, ulun sudah bisa membayangkan kakak ulun sedang duduk di kursi. Coba bayangkan apa yang Kalisa akan katakan kepada kakaknya Kalisa terkait dengan jurusan yang akan Kalisa pilih nantinya. Apakah Kalisa sudah bisa membayangkan? Coba Kalisa menceritakan kembali apa yang Kalisa katakan kepada kakak Kalisa. Kak, ulun minta maaf sebelumnya. Kalau yang kakak inginkan sebenarnya supaya ulun tuh memilih jurusan bahasa Inggris. Sedangkan ulun kada bisa kak Ai, soalnya kemampuan ulun tuh sangat kurang di dalam bidang studi bahasa Inggris tuh. Percuma saja ulun memilih jurusan ini jika memang kada sesuai dengan kehendak ulun. Karena bagaimanapun juga sesuatu bisa berjalan dengan baik tuh jika memang ada kemauan dari diri kita seorang. Saya cuma ingin kuliah dan mengambil jurusan psikologi karena ulun juga mau mempelajari lebih banyak tentang psikologi dan ilmu kejiwaan kai. Ulun juga ingin belajar bahwa ulun juga ingin mengetahui gangguan kejiwaan penyebab gangguan kejiwaan dari tetangga kita tuh nah Bu. Kak Ai, Bu Ai, Kak Ai. Maaf Bu. Selain itu saya akan mencoba mencari tahu apa yang kita bisa lakukan untuk menyembuhkan tetangga kita tersebut. Walaupun itu susah, tapi ulun akan berusaha. Ulun harap kakak juga bisa memahami keinginan ulun ini dan juga memahami kemampuan ulun kak.
Coba bayangkan bagaimana tanggapan kakaknya Kalisa setelah Kalisa memberi penjelasan. Kalau Kalisa bisa membayangkan, bisa diceritakan ulang kembali, Kalisa? Iya dek, kalau memang itu sudah betul-betul keinginanmu, silahkan. Kakak juga sadar bahwa seharusnya tidak boleh terlalu egois. Karena bagaimanapun itu juga, yang menjalaninya tuh dirimu sendiri. Kamu juga yang akan merasakannya nanti. Kakak menyetujui pilihanmu. Setelah kita melakukan teknik ini, di mana akan Kalisa nanti menyampaikan hal ini kepada kakaknya Kalisa? Nanti saya akan mencobanya setelah kakak ulun pulang kerja, Bu Ai. Uh, Oke, berarti nanti Kalisa mencobanya pas saat kakak Kalisa pulang kerja ya. Jadi, Bu. Alhamdulillah, di sini Kalisa akan mencoba mengatakan ke kakak Kalisa. Jadi Kalisa tenang saja dan jangan lupa berdoa agar kakak Kalisa bisa memahami keinginan Kalisa. Jadi ada di dalam surah Al-Insyirah ayat 5, fa innamal usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tinggi, Bu. Setelah proses konseling kita ini, bagaimana perasaan Kalista? Ulun sudah merasa nyaman, Bu Ai, tenang, dan bahkan Ulun akhirnya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada kakak Ulun nantinya. Kira-kira kapan Kalista bisa menyampaikan hasil konseling ini? 3 hari lagi, Bu, insya Allah. 3 hari lagi ya. Ibu tunggulah 3 hari ini. Ini, Bu. Apakah Kalista ada yang ingin disampaikan? Kadeda, Bu. Alhamdulillah, kadeda. Alhamdulillah, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita tutup dulu ya proses ulangi dalam. Alhamdulillah, kalau tidak ada lagi, kita tutup dulu ya proses konseling kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Kalista. Ya, alhamdulillah sudah selesai lah Lili untuk praktek konseling individual. Nah, kita lanjut yang keempat kepada Bapak Ahmad Syihab, dipersilakan. Yap, Bu. Ibu, ulun jadi konselingnya pulang. Ya, sip. Kenapa Analisa tampil terus? Lanjut. Sampai. Mulailah, Bulah. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Nak Ica. Apa kabar, Ica? Alhamdulillah. Kabar ulun kada baik, Pak Ai. Maka dari itu lah ada konseling lampian hari ini. Jadi kabar Ica ini sekarang lagi kurang baik lah. Tinggi, Pak. Makanya dari itulah ada konseling lampian hari ini. Berarti sebelumnya Ica sudah pernah lah melakukan konseling individual terutama. Kada suah, Pak Ai. Maka ini pertama kalinya bagi ulun. Ya, jadi Bapak jelaskan dulu lah, konseling itu adalah sebuah peran di mana seorang konselor dapat membantu konselingnya untuk menyelesaikan masalah ataupun melewati hambatan yang telah dihadapi oleh konselor itu sendiri. Nah, bagaimana Ica? Inggih, Pak, paham ulun. Tapi Pak, ulun kan ada rahasia ulun tuh terbongkar, Pak Ai. Ulun takutan kena kekawanan ulun tuh tahu tentang rahasia ulun. Jadi Ica tenang aja lah, karena di konselor atau
asas dari konselor itu memiliki beberapa asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana konselor tidak boleh untuk membeberkan apa yang telah dibicarakan antara konselor dan sendiri. Ini lagi berada di Di kos, Pak. Di kamar. Berarti posisi Ica sekarang sedang sendirian lah. Tinggi, alhamdulillah sendiri. Jadi bagaimana Ica? Apakah percaya aja dengan apa yang Bapak katakan tadi? Tinggi, Pak. Alhamdulillah paham ya. Jadi sebelum kita mulai konseling individual pada sore hari ini, akan lebih baiknya kita menentukan waktu konseling individualnya. Kira-kira 10-15 menit bisa lah Ica? Cukup, Pak. Bisa. Apakah Ica sudah siap? Siap. Boleh Bapak dengar lah apa kira-kira keluhan Ica untuk saat ini. Keluhan ulun tuh apalah. Ulun tuh akhir-akhir ini tuh napa jadi apa ya ketujuh melambat-lambatkan sembahyang, Pak Ai. Berarti konteksnya ini beribadah lah Ica. Tinggi, Pak, beribadah. Ketujuh melambat-lambatkan, kada sesuai waktunya sembahyang punah ketujuh. Itu kan Pak Ai, ketujuh melambat-lambatkan malas. Kalau boleh Bapak tahu, faktor-faktornya kira-kira apa ya yang membuat Ica nih melambat-lambatkan sholat itu Ica? Misalnya tuh nah Pak, kan berkumpulan kekawanan. Nah, kekawanan tuh bisa loh Pak, ada yang kolor dua sembahyang. Nah, ada juga yang biasanya azan tapi tetap aja berkawanan. Nah, ulun melihat kekawanan kayak itu Pak, akhirnya merasa, oh, kayak aja gin sembahyang. Oh, bisa itu kayak apa sampai di kos sembahyang kayak itu Pak. Jadi Ica nih kayak ragu untuk memulaikan pas waktu berkumpulan ataupun waktu apa, sedangkan waktu sholat sudah masuk, ya itu Ica lah. Iya Pak. Terus Bang, dampak yang Ica rasakan ini apa sekarang? Misalnya kan melambat-lambatkan sembahyang atau bisa juga sampai kada sembahyang tuh kan gelisah Pak Ai kayak itu. Kada tenang tuh nah kita belum sembahyang. Oh iya, iya. Berarti sangat gelisah Ica lah kalau kira-kira berapa hari sudah Ica merasakan kegelisahan Ica? Semingguan Pak. Jadi dapat Bapak tarik kesimpulan lah bahwa Ica nih lagi imannya lagi turun, bisa dikatakan seperti itu Ica lah. Tinggi Pak bisa. Sangat manusiawi, di mana iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Tapi alangkah lebih baiknya jangan sampai yang wajib itu ditinggalkan, seperti itu Ica. Tinggi Pak. Sebagai penguatan Ica, Bapak ada salah satu ayat yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat itu sampai dimasukkan ke surah Al-Baqarah ayat 3 yang bunyinya Auzim wa aqimus sholata wa zakat wa aqimus sholata wa zakat warka'u ma'ar raki'in. Ya, artinya dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Jadi sangat penting betapa pentingnya sholat itu sendiri, karena Islam sangat memuliakan sholat, adalah bekal utama untuk kita nanti karena adalah sholat yang pertama di Islam. Ya, Tinggi Pak. Makasih Pak. bagaimana keadaan Ica sekarang setelah mengetahui betapa pentingnya sholat itu? Ulun akhirnya menyadari Pak bahwa kita tuh kan boleh melambat-lambatkan sholat. Kayak apapun keadaan kita tuh, karena kita sakit, karena apakah kita harus mengutamakan sholat tuh Pak. Habis itu misalnya kita meninggalkan sholat tuh hukumannya ganjarannya pasti neraka Pak. Jadi kita harus mengutamakan sholat. Jangan malas lagi. Misalnya berkumpulan kekawanan, misalnya kekawanan kada hendak sembahyangan atau kalau melambat-lambatkan sembahyang, kita harus membawai supaya kita sembahyangan kayak itu. Suaranya siap.
Maaf tadi terjeda. Jadi sebagai penguatan sekali lagi untuk Ica agar sangat takut untuk meninggalkan sholat yang menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam, ada namanya neraka Sakor di mana di situ tempatnya para orang-orang yang melalaikan sholat dan meninggalkan sholat secara sengaja. Jadi jangan sampai Ica dan teman-teman yang lain menjadi penduduk neraka Sakor itu sendiri. Bagaimana Saudari Ica? Ini Pak, nauzubillah min dzalik. Makasih Pak. Sama-sama. Jadi Ica sekarang sudah kuat nih untuk menetapkan bahwa sholat itu yang utama. Tinggi Pak, alhamdulillah. Akhirnya dikuatkan Tian. Apa yang telah Bapak berikan ini menjadi manfaat bagi Ica dan menjadi sumber ketakutan untuk meninggalkan sholat wajib itu sendiri. Tinggi Pak, makasih sarannya, lah motivasi Tian. Karena waktu sudah menunjukkan lebih dari 10 menit, maka Bapak akhiri konser individual kita pada sore ini. Bapak mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perilaku terhadap pemberian informasi kepada Ica ini. Sekali lagi Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri konseling individual pada sore hari ini dengan kalimat alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan lah terakhir Ibu Khalisa, dipersilahkan. Ibu belum keringat mengirim RPL. Oh iya, kira apa Gena? Ulun mulai Bu lah. Lili konseli ulun Bu Ai. Oke, Lili mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Lili. Ya, apa kabarnya Lili hari ini? Alhamdulillah. Kurang baik Bu. Kabar ulun. Makanya ulun ingin konseling lawan pian Bu. Oh boleh. Sebelumnya Ibu takon dulu. Lili soal lah konseling individual sebelumnya. Belum pernah Bu. Nah, Ibu jelaskan dulu lah. Konseling itu adalah proses dan pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk mengetaskan masalah yang sedang dihadapi konseli. Paham, Lili? Inggi Bu paham, tapi ulun takutan Bu Ai menceritakan ke pian, takut kawanan yang lain tahu. Oh, sebelumnya tuh malah Ibu jelaskan di dalam konseling itu ada namanya kode etik, kan namanya kode etik konseling. Nah, di dalam kode etik konseling itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana rahasia Lili itu aman jalan Ibu, dan ada juga namanya asas kesukarelaan. Nah, Lili itu dapat bercerita lawan Ibu secara sukarela, secara terbuka, aman aja pokoknya berkisah lawan Ibu. Pokoknya yang tahu tentang kisah ini cuma Lili, Ibu, dan Tuhan dia yang tahu. Oh, Inggi Bu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita anui waktunya dulu lah. 10-15 menit cukup lah. Cukup Bu. Oke. Siaplah melanjutkan ke tahap selanjutnya. Inggi Bu cukup. Bisa. Oke, baiklah. Coba ceritakan apa masalah yang sedang dihadapi oleh Lili akhir-akhir ini. Jadi Bu, ulun tuh sangat sulit mengerjakan tugas, kayak kan ulun jurusan IPA, jadi kayak banyak tuh Bu, kayak matematika, kimia, fisika, kayak itu Bu Ai, ngalih ulun mengerjakan. Oke, itu Kak. Bolehlah Ibu tahu lebih jelas lagi permasalahannya dan penyebabnya tuh apa? Jadi kayak ini Bu, penyebabnya awalnya itu kan misalnya kita nih Bu diberi tugas tuh Bu, misalnya kimia Bu. Nah, itu tuh kadang diberi penjelasan kayak misalnya kan kimia tuh banyak Bu Ai rumus-rumusnya. Kalau dijelaskan Bu Ai cuman dijelaskan YouTube aja. Jadi kan kita ini udah paham loh Bu, misalnya dijelaskan lewat YouTube aja. Oh, berat. Misalnya Lili diunjuki tugas lain, Pak, ngelawan gurunya tuh. Ya, Pak. Misalnya diunjuki format penugasannya sudah, tapi lawan tugas yang lain masih malas lah mengerjakannya. Mengerjakan Bu Ai. Kayak tapi sedikit-sedikit tuh Bu, kayak jadi tetap ada rasa malas, cuman sedikit-sedikit aja Bu Ai ulun kerjakan.
kada bisa langsung tuntung kayak itu. Oh, berarti pas Lili diunjuki tugas lain lah lawan gurunya tuh, Lili berarti tetap jala malas menggawinya, kada langsung menggawi. Inggi Bu, eh, ulun tahu apa yang ulun lakukan itu kada baik, tapi itu membuat ulun tuh kada nyaman kayak itu nah Bu. Ulun tuh sadar seharusnya mengurangi dan memperbaiki kebiasaan ulun nih. Oh, Lili bepada tadi hendak mengurangi kebiasaan kada baik Lili tadi lo, yaitu malas. Tapi Lili masih lo merasa malas mengerjakan tugas sampai sekarang. Inggi Bu, ulun masih melakukan kebiasaan ini dan ulun tuh tidak ingin merasakan kesulitan lagi Bu. Habis itu Lili ini sekarang butuh apa nih? Lawan ibu butuh motivasi kah? Tinggi Bu, ulun membutuhkan motivasi dan butuh cara untuk bisa mengurangi dan bisa meminimalisir rasa kebiasaan nih nah Bu, yang rasa malas nih. Lili butuh motivasi agar tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas gitu. Tinggi Bu, tapi karena mun kayak gini terus kan Bu, jadi kena pas ulun diberi tugas, ulun tuh jadi kebiasaan malas lagi gitu nah Bu, jadi kayak kada terminimalisir rasa kebiasaan ulun nih. Jadi Lili merasa lelah juga lah dalam mengerjakan tugas tuh. Tinggi Bu, merasa lelah. Nah, Ibu paham apa yang Lili rasakan berdasarkan kisah Lili tadi. Lili merasa lelah lawan malas mengerjakan tugas tuh gara-gara pas diunjuki tugas lawan gurunya tuh tadi diunjuki format pengerjaannya ya lo. Dan Lili juga kada tahu bagaimana cara mengubah perilaku malas Lili tuh ya lo. Iya, betul Bu. Nah, sekarang coba Lili pikirkan, apa ada hal yang dapat membantu Lili supaya Lili kadang merasa kesulitan lagi dalam mengerjakan tugas. Misalnya Lili kali diunjuki format penugasan tuh, nah apa ada hal yang bisa membuat Lili tuh supaya kemudahan mengerjakan tugas? Biasanya ulun tuh bisa mencoba untuk mencari referensi buku-buku Bu Ai, terus itu juga bertakun dengan kawan dan mencari tahu juga maksud dari tugas itu Bu. Nah, Lili tahu loh apa yang bisa membuat Lili tuh merasa kada kesulitan lagi dalam mengerjakan tugas. Sekarang apa rencana Lili untuk mengubah dan menghilangkan kebiasaan tersebut? Uh, Sepertinya Bu, ulun ini harus mencari referensi dan mencari tahu bagaimana cara pengerjaan dari tugas ulun nih dan bertakun ke kawan agar tidak malas lagi untuk mengerjakannya. Bagus. Sekarang Lili sudah tahu lah. Akhirnya Lili sudah menemukan solusi dari permasalahan Lili sendiri. Dan Ibu pikir itu sudah bagus. Dan juga salah satunya bertakunan kawan tadi bagus juga. Misalnya ada kawan yang lebih tahu, Lili ada kawan bertakunan kekawanan. Karena seperti yang kita ketahui itu bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5. Paham Lili? Iya Bu, paham. Nah, Ibu juga senang lah melihat antusias Lili hari ini konseling lawan Ibu. Dan apa yang dapat Lili simpulkan dari ke konseling kita hari ini nih? Jadi ulun nih mengubah kebiasaan ulun Bu. Kan malas tadi untuk mengerjakan tugas karena kan ulun pada tahu loh cara pengerjaannya, jadi ulun malas. Nah, jadi di sini ulun tuh mencari referensi dari tugas itu dan itu juga ulun harus mencari tahu maksud dari tugas itu apa. Lawan juga bertakon kawan Bu Ai. Bagus, Lola. Paham lo akhirnya. Nah, sekarang apakah ada hal lain yang ingin Lili pisahkan dengan Ibu? Tidak ada sepertinya Bu. Oke. Nah, kapan Lili hendak menyampaikan hasil laporannya lawan Ibu? Insya Allah 3 hari lagi Bu ulun sampaikan. Oke, Ibu tunggulah. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Lili setelah mengikuti konseling individual hari ini?
Alhamdulillah ulun tuh merasa lega dan ulun tuh mendapat cara untuk melawan rasa malas ulun dan dapat meminimalisir rasa ini. Tapi ulun coba dulu Bu Ai dari kebiasaan ulun nih. Oke. Nah, bagus kalau gitu kita akhiri dulu lah konseling kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Oke, adalah Ibu tutup lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Tuntas sudahlah konseling individual. Nah, karena untuk komentar rincinya bisa disampaikan di WhatsApp lah secara umum ya alhamdulillah. Tinggal di dalamnya aja lagi sebenarnya teori atau pendekatan konseling yang lain lah semakin memperkaya penguasaan nanti ke depannya. Ya kita tutup, alhamdulillah pertemuan konseling individual hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah.